Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. My name is Adeni Chibimiadi. I will talk about meeting 11 about Felix Folk theory, the relationship between inflation and unemployment, Polish inflation of the relationship between inflation and unemployment, yang artinya teori Philip Kurz, hubungan antara inflasi dan pengangguran, inflasi kebijakan dari hubungan inflasi dan pengangguran. Nah, sebelumnya apa itu teori Phillips? Teori ekonomi yang menyatakan adanya hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Teori ini dikembangkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958. Dalam teori ini menyebutkan ketika pengangguran turun, inflasi naik, dan pengangguran naik, inflasi turun. Nah, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Inflasi tinggi menjadi banyak uang beredar sehingga permintaan tenaga kerja naik, pengangguran turun. Dan pengangguran tinggi menyebabkan daya beli turun dan inflasi rendah. Nah, ketika inflasi tinggi, pengangguran rendah. Contohnya, misalnya, jika banyak orang beli makanan, pabrik makanan akan butuh lebih banyak pegawai, banyak lowongan kerja terbuka. Itu yang menyebabkan penganggurannya menjadi rendah. Yang kedua, ketika inflasi rendah, pengangguran tinggi. Contohnya, jika orang jarang belanja, toko dan pabrik akan mengurangi jumlah pegawai, sehingga mungkin terjadi PHK atau tidak membuka lowongan pekerjaan yang baru. Nah, di sini ada gambar kurva Phillips jangka pendek. Nah, ini maksudnya di sini misalnya dalam jangka pendek terjadi trade-off. Pemerintah bisa memilih untuk menurunkan pengangguran meski inflasi naik atau menurunkan inflasi dengan resiko naiknya pengangguran. Alasannya saat saat permintaan naik, pengangguran turun. Tetapi tenaga tekanan harga atau inflasi meningkat karena saat orang banyak duit, orang jadi suka belanja. Kan nggak mungkin kalau misalnya kayak kita punya uang banyak, pasti kan kita mau mikir dong belanja apa ya gitu. Nah, di sini ada gambar kurva Phillips jangka panjang. Maksudnya di sini dalam jangka panjang tidak ada trade-off. Menurut ekonom seperti Milton Friedman dan Edmund Pence, hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak saling berlawanan dalam kurva Phillips jangka panjang ini. Artinya, kalau pemerintah coba turunkan pengangguran dengan cara menaikkan inflasi, itu hanya berhasil sementara. Karena lama-lama orang tahu harganya naik terus, jadi orang jadi minta gaji naik, biaya naik, perusahaan berhenti rekrut, dan pengangguran naik lagi. Selanjutnya, trade-off inflasi versi pengangguran. Trade-off ini apa sih? Trade-off ini adalah memilih satu di antara dua hal yang saling bertolak belakang. Nah, antara inflasi dan pengangguran tadi, pemerintah harus memilih menurunkan pengangguran, tapi resiko inflasi naik, atau menurunkan inflasi, resiko pengangguran naik. Tidak bisa menurunkan keduanya secara bersamaan dalam jangka pendek. Nah, implikasi kebijakan. Yang pertama ada kebijakan ekspansif, yaitu dengan cara menambah belanja atau menurunkan suku bunga sehingga pengangguran turun. Yang kedua, kebijakan kontraktif, yaitu mengurangi belanja atau menaikkan
suku bunga inflasi turun tapi pengangguran naik. Yang ketiga, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, maksudnya di sini materi ini itu ini mau menurunkan inflasi atau pengangguran harus pilih salah satu, tidak boleh keduanya. Nah, menurut saya memilih menurunkan pengangguran karena alasannya yang pertama, pengangguran berdampak langsung ke kehidupan rakyat. Yang kedua, jika menurunkan pengangguran itu bisa menggerakkan ekonomi. Kan berapa persen pengangguran itu kan berarti kan orang banyak ini kerja, jadi ekonomi naik. Yang ketiga, inflasi masih bisa dikendalikan lah. Yang keempat, lebih manusiawi dan berkelanjutan. Karena ekonomi yang sehat harus dimulai dari rakyat yang bekerja dan sejahtera. Jadi kesimpulannya, materi ini berpotensi menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, trade-off tersebut tidak berlaku. Nah, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan waktu, dampak sosial, dan target pembangunan nasional. That's all for me. I'm sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.